Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajin dari SMP Terpadu Jamanis Parigi. Saya sebagai mahasiswa PPG PAI Batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya akan melaksanakan PPL 2 dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dengan materi pokok hikmah menjaga lingkungan. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduknya yang rapi. Silakan komando untuk berdoa. Rahman, Bayu, kita lanjutkan yaitu membaca surah pendek. Kalau kemarin kita membaca surah Takasur, sekarang kita membaca surah Anas. Silakan dimulai. Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi setia berkorban untukmu. Sebelum dilanjutkan pada materi, Bapak mau bertanya, mengapa seorang muslim diharuskan atau dianjurkan untuk membaca Quran dengan baik dan menghafalnya? Mungkin ada yang mau menjawab. Saya Pak, Ya, silakan. karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Nah, itu jawabannya, karena Quran itu nanti di hari kiamat akan memberi syafaat atau pertolongan kepada kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus menjaga lingkungan? Saya Pak, Ya, agar hidup lebih nyaman. agar hidup lebih nyaman. Gambaran sederhananya, misal kalian di kelas atau di rumah buang sampah sembarangan. Akibat dari sampah yang pertama, bau, kotor, mungkin nanti datang semut dan sebagainya. Jadi dengan menjaga lingkungan, kebersihan, maka hidup kita akan menjadi nyaman. Karena kalau banyak sampah, kalian bisa merasakan, misalkan buang sampah di rumah sembarangan, di kelas sembarangan. Pertama, lingkungan jadi kotor, udara bisa menjadi bau, atau mungkin nanti banyak semut yang datang dan kita pun menjadi, misalkan digigit semut, misalnya, jadi hidup itu tidak akan nyaman, tidak akan enak. Jadi
silakan buang sampah pada tempatnya. Bapak mau tanya dulu sebagai mengingatkan, kemarin pertemuan kemarin membahas Scholasticus yang isinya tentang apa? Lingkungan. Tentang lingkungan. Untuk sekarang seperti yang pertemuan kemarin Bapak sudah tugaskan kalian menghafal rumah. Nah sekarang kalian menghafal lagi sebentar, nanti disimak oleh teman bergantian. Nah setelah itu nanti disimak oleh Bapak semua. Nah dilanjutkan dengan penerangan atau pendalaman materi. Silakan dibuka catatannya dan menghafal 5 menit. Jangan lupa. Sebelum lanjut, kita ada permainan dulu. Nah, fokus, bukunya disimpan. Nah, kita ini obat ngantuk agar kalian bisa lagi. Apabila Bapak bilang selamat pagi, maka tepuk tangan 1 kali. Apabila selamat siang 2 kali. Apabila selamat sore 3 kali. Dicoba dulu, silakan. Siap? Tangannya siap? Selamat pagi. Selamat pagi 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat siang. Selamat sore 3 kali. Selamat sore. Coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Sekali lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Ya, cukup. Untuk selanjutnya, untuk hafalannya Bapak akan simak satu orang. Disimak oleh teman-teman yang tadi sudah saling menyimak. Nah sekarang kalian maju satu orang dan hafalannya akan disimak oleh Bapak. Mungkin untuk yang paling dahulu dari kelompok sana dulu. Nah untuk sekarang kalian lihat ke depan. Coba perhatikan. Kemarin kita bahas surat Ar-Rum ayat 41 tentang lingkungan. Nah di sini ada beberapa gambar. Yang bagian atas itu lingkungan masih bersih. Ini hutan, ini lautan, ini jalan yang masih bersih. Nah, dari perkembangan waktu, maka lingkungan ini berubah akibat tangan-tangan manusia. Ada yang menebang hutan, menebang pohon, ada yang membuang sampah ke laut, ada yang membuang sampah ke jalan. Apa yang terjadi?
yang ini banjir, lautnya kotor, lingkungannya kotor atau tercemar. Nah, nanti silakan kalian amati dulu. Nah, ini kelompok satu mana tadi? 1, 2, 3, 4. Dari pengamatan ini nanti silakan amati nanti bekerja sama per kelompok. Nanti apa hasilnya oleh satu orang disampaikan atau dibacakan atau dipresentasikan. Ya silakan diawali. Nah, sekarang Bapak minta dari kelompok 1 apa yang hasilnya atau hasil pengamatan kalian dari melihat gambar ini. Silakan. Belajar membuat tas belajar sendiri, dengan membuat tas belajar sendiri kita dapat mengurangi penggunaan sektor plastik sekali pakai. Nah, itu dari kelompok 1. Dari kelompok 2 silakan. Pohon sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan sebab dengan menanam pohon mencegah erosi tanah dan mencegah kesuburan. Nah, dari kelompok 3. Tidak membuang sampah sembarangan, sampah yang dibuang sembarangan akan terbawa ke sungai dan mencemari air dan airnya bisa. Nah, itu dari hasil pengamatan kalian bisa mengemukakan pendapat. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, cara sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi sampah. Yang pertama, apabila belanja itu bawa tas dari rumah. Jadi apabila belanja kita usahakan atau diharuskan bawa wadah dari rumah untuk menyimpan belanjaan kita. Jadi ke rumah tidak bawa plastik atau yang lainnya. Itu akan mengurangi sampah. Hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan sungai di sekitar tempat tinggal. Yang tadi misalkan jangan membuang sampah ke sungai, atau dari rumah tangga limbah dari rumah tangga itu tidak boleh dibuang ke laut, ke sungai, yang akhirnya ikan mati, airnya tidak bisa dipakai karena kotor, jadi lingkungan jadi bau. Dan yang keempat yaitu kegiatan sehari-hari yang dapat menyebabkan polusi udara, diantaranya jangan membakar sampah sembarangan. Nah, kalau kita membakar banyak sampah, misalkan yang plastik yang harusnya bisa dijual, kita bakar. Yang harusnya bisa pakai pupuk, kita bakar. Maka akan menghasilkan polusi udara. Terus yang membuat polusi udara lagi yaitu memakai kendaraan secara berlebihan. Misal hal yang dekat, ke warung misalkan, ke masjid misalkan, bisa jalan kaki atau pakai sepeda. Nah, itu jangan sampai kita ke masjid naik mobil misalkan, atau yang dekat-dekat itu jalan kaki lah untuk mengurangi polusi. Kalau di sini ada lagi pabrik, nah ini pabrik ini menyumbang mungkin bisa polusi udara terbanyak. Kebanyakan pabrik itu menghasilkan asap, dan asap itu bisa menyebabkan polusi udara. Nah, untuk selanjutnya Bapak mau tanya, kalau sampah itu terbagi berapa? Sampah terbagi 3, yang satu organik, yang kedua, yang ketiga sampah B3. Nah, di sini ada contohnya mana yang termasuk sampah organik dan non organik.
sampah B3 dulu. B3 itu apa tadi? Beracun, berbahaya, satu lagi dan beracun. Nah, contohnya misalkan bekas obat, bekas atau dari rumah sakit itu bekas suntikan atau infusan. Jadi benar-benar yang bercampur dengan zat-zat yang bisa membuat misalkan keracunan atau bekas pestisida tumbuhan, bekas nyemprot hama misalkan. Nah, itu harus dipisah. Yang kedua, sampah non organik. Nah, ini seperti besi, botol minuman bekas, plastik, ban, kaleng yang bersih. Nah, itu pokoknya yang padat-padat. Nah, bisa itu disebut termasuk non organik. Nah, kalau yang organik ini mudah, yang bisa hancur dengan sendirinya, yaitu apa? Buah, misalkan sayur. Nah, itu sampah organik. Dan apabila dipisah maka ini akan banyak manfaatnya. Yang organik bisa untuk pupuk, yang non organik dan yang B3 ini bisa dijual. Jadi ada penghasilan nanti dari sampah juga. Nah, ada satu kata bijak, ada yang menulis. Nah, biasanya yang kita dengar adalah janganlah kebersihan, buanglah sampah pada. Sekarang kita lihat nih, apa ini tulisannya? Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Kalau buang sampah pada tempatnya mungkin ini bisa dicampur, baik organik dan non organik, dan B3 ini bisa disatukan maka terjadi pencemaran. Nah, kita sekarang jadi dipisah. Di sini tulisannya orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Nah, sekarang kita simulasi dan belajar di sini bagaimana cara buang sampah sesuai dengan jenis dan tempatnya. Bapak minta 3 orang silakan maju ke depan. Silakan. Nah, ini pura-pura menjadi tong sampah, kan? Organik. Nah, di sini ada gambar. Bapak bagikan gambar satu-satu atau lebih dari satu. Nanti kalian buang tong sampah ke depan sesuai dengan gambar tersebut. Silakan. Kelompok itu dulu. Kelompok itu satu orang satu orang. Silakan maju. Silakan terima. Dibuka. Nah, yang satu orang ini. Nah, terus. Sok. Ya, silakan. Antri. Ya, terus. Silakan. Yang ini gambar sayuran. Sayuran gimana? Organik. Nah, kalau ini gambar besi. Nah, kalau ini. Terus. Ya, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Nah, dengan tadi kalian mencoba membuang sampah
sesuai dengan jenis dan tempatnya. Berarti nanti kalian di rumah juga sama seperti itu. Yang organik mana, non organik mana, yang B3 mana. Dengan seperti itu minimal pertama lingkungan rumah kalian akan bersih, baik dari pencemaran udara atau lingkungan apalagi air. Bahkan kalau bisa kita mengajak tetangga kita bagaimana cara membuang sampah sembarangan. Nah, untuk sekarang silakan baca bersama-sama surah Al-Rum ayat 41 Arabnya lalu artinya. Bismillah. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Saya Pak, kalau harga sampah berapa Pak? Harga sampah itu Bapak kurang tahu, tapi kalau tidak salah Bapak pernah jual sampah itu harganya berbeda-beda. Kalau yang botol plastik misalkan, itu kurang lebih 1.000 per kilo. Nah kalau yang kertas itu kurang lebih 2.000. Nah kalau yang besi itu sampai di atas 2.000, mungkin 2.500 atau 3.000 lah. Ada lagi yang bertanya? Saya Pak, apakah sampah plastik akan membusuk? Apakah sampah plastik itu akan membusuk? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab dari teman-teman kalian? Nah, tidak ada. Nah, untuk penjelasannya, untuk sampah plastik itu yang Bapak tahu, ada yang mengatakan 10 tahun, 20 tahun baru membusuk. Ada lagi yang mengatakan kurang lebih 100 tahun baru membusuk. Dan ketika membusuknya juga itu sampah plastik akan membuat pencemaran terhadap tanah. Jadi tanahnya itu tidak akan subur. Dan untuk tugas terakhir, nanti kalian di rumah bikin tempat seperti tadi, tempat sampah organik, non-organik, dan B3. Lalu kalian fotokan dan kirimkan ke WA Bapak. Nah, itu sebagai tugas. Berarti kalian punya istilahnya hasil itu yang bisa diterapkan di rumah. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah pelajaran PAI yang membahas masalah lingkungan pertemuan kedua. Nah, untuk selanjutnya silakan dibereskan, kita berdoa untuk mulai. Silakan dibereskan, dirapikan ala tulisnya. Sebelum pulang kita baca doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Masuk. Awal Pak. Ada pulang. Ini ya. Wabarakatuh.